Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pasangan Dinda Hau dan Rein Bayang, sangat kompak saat beradu akting dalam film terbarunya. Dinda Hau dan Rein Bayang adalah pasangan serasi dan saling melengkapi. Saat berbincang di salah satu acara podcast kinariwartakotalive.com di Jalan Palmerah, Jakarta Pusat pada Senin 25 April 2022, Rein Bayang terus memperhatikan Dinda Hau. Setiap kali ujung hijab yang dikenakan Dinda Hau terlihat lepas, Rein Bayang sigap mengembalikan ke posisi semula. Saat Rein Bayang baru pertama berakting di film Cinta Subuh, Dinda Hau menjadi mentornya. Begitupun sebaliknya ketika Dinda Hau diminta menyanyikan lagu Ikhtiarku yang menjadi soundtrack film Cinta Subuh, Rein Bayang sering memberikan masukan untuk sang istri. Dinda Hau mengatakan bahwa dirinya dan suaminya saling melengkapi satu sama lain dan Rein Bayang pun mengamini ucapan istrinya tersebut. Film Cinta Subuh yang dibintangi oleh pasangan Dinda Hau dan Rein Bayang siap tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 19 Mei 2022 mendatang. Film Cinta Subuh adalah film pertamanya Rein Bayang. Sedangkan lagu Ikhtiarku merupakan lagu pertama yang dilantunkan oleh Dinda Hau. Dinda Hau ikut menyanyikan lagu Ikhtiarku yang menjadi soundtrack film Cinta Subuh bersama dengan Rein Bayang dan para bintang film Cinta Subuh. Selain Rein Bayang dan Dinda Hau, soundtrack film Cinta Subuh juga dinyanyikan oleh Syakir Daulay dan Adiba Kanza, Dimas Seto dan Dini Aminarti, Roger Danuarta dan Cut Meriska, hingga Indro Warkop dan Rano Karno. Berikut wawancara dengan Dinda Hau dan Rein Bayang. Iya. Iya. Udah cerita lah, karena udah cerita lah. Harusnya judulnya jangan cinta subuh, cinta dini hari. Bos. Iya. Kan waktu itu kisahnya kan sepertiga malam ya. Asik. Nah, iya benar kan. Iya, cinta dini Kayak hari. lagunya Mas Ray dong. Jadi gimana nih? Udah cerita dong. Iya, jadi dulu tuh sebenarnya kita tadi emang dipertemukan sama Falcon Pictures ya. Waktu itu bukan Cinta Subuh justru, ada judul lain. Oh bener ya? Ada Bukan judul lain. Enggak, maksudnya bukan judul Cinta Subuh. Tawarannya bukan Cinta Subuh Iya, pertama judul kali. yang lain dulu nih, judul yang lain dulu sambil menunggu semua skripnya rangkum ya. Nggak turun-turun skripnya, akhirnya ditawarin buat judul baru Cinta Subuh. Jadi ini kayak project pertama kita sih jadinya. Dan yang mempertemukan kita berdua ya. Iya. Kamu kesemsem lihat aku kan. Kasih mesra ya, mesra. Itu tahun berapa berarti itu? 2020. 2020 akhir ya? Iya, 2020 akhir. Jadi setelah aku jadi kan pertemuan pertama itu kan Oktober 2019. Oh iya. Nah, itu tuh ditemuin di premiernya film Falcon. Judulnya? Nah, Film itu apa? film Korea gitu. Film kartun kalau nggak salah ya? Bukan Korea, sayang. Kartun. Nah, kan. Iya, aku lupa lah pokoknya. Film apa Mas Ray? Film kartun Korea. Film apa? Iya. Iya, iya. Pokoknya salah satu filmnya Falcon. Terus ketemu di sana, terus kayak ketemu 15 menit doang dikenalin, oh ini akan jadi pasangan kamu di film ini gitu kan. Oh iya, halo Dinda, halo Ray gitu. Udah? Sebelumnya udah kenal belum? Mas Ray sebelumnya udah tahu Rein Bayang belum? Aku baru tahu pas di situ. Situ. Sebelumnya belum pernah tahu, Tapi belum pernah. orangnya udah tahu. Tahu jujur Waduh. dong. Udah tahu ya, udah tahu. Tapi tahu doang sih, tahu doang. Dipaksa gitu. Sebelumnya kan pernah main film ya? Karena filmnya kan yang booming yang waktu itu loh, yang surat kecil untuk Ya, Tuhan, ya ya. kan, yang sempat rambut kamu gondrong banget waktu itu. Jadi taunya dari situ, terus sempat ngelihat beberapa sinetron dia juga karena kebetulan sempat main sama orang-orang yang kebetulan temanku juga. Gitu. Kalau aku emang nggak dikasih tahu siapa yang akan jadi lawan mainku. Berarti itu film udah di lock, berarti kalian film itu akan Dinda Hau mainkan dan Rein Bayang mainkan. Iya, udah di lock. Tapi jangka waktunya juga cukup lama banget nih. Sampai akhirnya dikasih Cinta Subuh, itu kita melalui banyak proses sampai akhirnya jadi taruh. Ya sudah, jadi Niatnya buat iniin chemistry kan, karena kadang kita kan ngobrol, kita pun ngobrol nggak ngobrol yang gimana-gimana, ngobrolnya paling Dinda sorry skripnya udah terima belum? Oh iya belum, Iya. ya gimana gitu.
mungkin di antara komunikasi itu ada apa ya, doa. Berita selanjutnya datang dari Hotman Paris, ungkap dirinya tak lakukan pelanggaran kode etik. Hotman Paris tampaknya belum puas juga untuk membahas soal dansa dengan asisten pribadi alias Aspri bukanlah sebuah pelanggaran kode etik profesi advokat. Ia kembali menanyakan aktivitasnya itu kepada Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Sugeng Teguh Santoso. Hotman bertanya apakah aktivitas joget dengan beberapa aspinya termasuk tindakan pelanggaran kode etik advokat atau tidak. Dalam forum itu, Sugeng Teguh mengatakan aktivitas Hotman itu termasuk dalam ranah privasi. Akan tetapi beda cerita jika aktivitas Hotman dengan aspinya dilakukan ketika sedang menjalankan profesinya, yakni sebagai advokat. Tentu saja kata Sugeng itu merupakan pelanggaran kode etik advokat. Begitu mendengar penjelasan itu, Hotman langsung tertawa. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Ya. Jadi begini ya, sebagai salah satu pendiri Peradi, tahu pendiri ya? Ya pendiri saya. Oh ini tokohnya nih. Loh, saya ini dari 2002 terlibat di dalam proses pembahasan RUU Advokat, ya, membentuk kode etik bersama dengan para pimpinan yang lain waktu itu. Kemudian membentuk DPR juga. Saya mau sampaikan, Peradi itu adalah organisasi advokat independen, ya. Kemudian yang kedua, perbedaan pendapat memaknai putusan, ya, jangan dinilai sebagai sesuatu apabila berbeda menjadi musuh, ya. Komunitas advokat, organisasi advokat harus melihat perbedaan itu sebagai bentuk khasanah demokrasi yang harus dihargai. Narasi yang berbeda harus dilawan dengan narasi. Karena kalau dilaporkan ke polisi, ini saya mau sampaikan ini ya, ini menabrak prinsip independensi. Apa maknanya independensi komunitas profesi dan organisasi profesi? Independensi artinya komunitas profesi advokat atau organisasi advokat akan menyelesaikan perbedaan masalah penafsiran pendapat antara advokat secara organisasi. Dengan mengundang misalnya lapor ke polisi, itu artinya kita mengundang intervensi adanya kekuatan atau lembaga lain masuk ke dalam organisasi. Ini yang tidak sehat. Ini adalah salah satu jiwa di dalam kode etik, ya. Keberatan terhadap seorang advokat tidak boleh dipublikasikan atau dilakukan dengan cara lain kecuali dilaporkan kepada Dewan Kehormatan. Karena saya pembentuk kode etik, saya pahami. Kedua, ini tentu akan merepotkan polisi, ya. Menjadi beban polisi. Karena ini soal internal. Penuhi panggilan penyidik, DJ Una diberi 35 pertanyaan. Putri Una Astari Tamrin alias DJ Una diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri selama 8,5 jam. Saat diperiksa, DJ berusia 34 tahun itu dicecar dengan 35 pertanyaan. Kuasa hukumnya Yafet Risi mengatakan 35 pertanyaan itu terdiri dari pertanyaan sebagai korban maupun sebagai saksi robot trading DNA Pro. Yafet menerangkan bahwa kliennya tergiur investasi bodong lantaran diiming-imingi keuntungan besar. Kliennya pun akhirnya mengajak teman dan saudaranya untuk bergabung dalam investasi di DNA Pro. Dengan begitu, DJ Una merugi hingga 900 juta rupiah akibat ikut investasi di DNA Pro tersebut. Sedangkan sebagai saksi, DJ Una mengatakan bahwa ia mengisi acara yang dibayar oleh pihak DNA Pro. Namun secara nominal ia enggan menyebutkan besar honor yang diterimanya. Kendati demikian, DJ Una belum tahu apakah nantinya yang honor tersebut akan diminta oleh penyidik atau tidak. Berikut wawancara dengan DJ Una dan kuasa hukumnya. Tidur anaknya tidur. Yuk biar cepet pulang yuk. Semburan, woi. Abang cuma ada jualan aja, kita jalan dulu ya.
Semua dapat info. Udah kak, udah. Oke. Yuk, Om. Galak-galak. Gimana tadi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terus saya juga berterima kasih dengan penyidik sudah memperlakukan Una dan tim Kolia juga dengan sangat baik, sangat ramah. Dan Una tadi juga sudah berlaku kooperatif. Hari ini hadir di balai sini. Ada berapa pertanyaan, Una? Berapa pertanyaan hari ini? Ya, Baik. cukup lama sih. Ada 20 Kak Una atau lebih? Lebih kurang 30 pertanyaan sih. Tadi diperiksa penyidik konteksnya apa aja sih? Secara garis besar aja Pak. Gimana, Bu? Baik, jadi begini teman-teman sekalian. Tadi kita diperiksa dengan 35 pertanyaan dan terbagi dalam dua bagian utama. Ya, pertama adalah sebagai korban dan yang kedua adalah sebagai saksi. Nah, sebagai korban kita sudah menjelaskan kepada penyidik secara detail dana yang diinvestasikan oleh Una dan kemudian keluarga dan temannya. Setelah kita kalkulasi lagi, total dana yang diinvestasikan adalah 1,5 miliar. Ya, yang berhasil di withdraw itu 623 juta. Dengan demikian terdapat selisih 920 jutaan yang tidak bisa ditarik. Ya, itu secara umum seperti itu. Jadi Bang, kamera bang. masih mengalami kerugian kurang lebih 900-an juta. Ya, secara umum seperti itu. Kita juga sudah menyerahkan kepada penyidik sejumlah bukti, sejumlah dokumen. Ada 3 yang kita serahkan. Bukti transfer dari rekening Una ke PT DNA Pro. Yang kedua adalah izin legalitas oleh PT DNA Pro yang katanya memiliki izin dari berbagai macam itu, termasuk dari OJK, dari macam-macam itu, tapi ternyata itu adalah izin pendidikan komputer. Ya. Lalu bukti yang ketiga adalah prospektus, ya, skema berinvestasi di DNA Pro. Kalau itu investasi berapa tingkat keuntungannya. Nah, secara global dapat kita sampaikan bahwa dari prospektus yang ada itu keuntungannya satu hari per day 1%, 1 bulan kurang lebih 20%. Jadi ini angka yang cukup fantastis. Ya, kalau per bulan 20%, Anda bisa kali aja setahun berapa itu? Ya, 240%. Anda bisa bandingkan dengan di bank yang per tahun hanya 6, 7 sampai 8%, paling tinggi 10%. Artinya memang ini skema yang dibuat secara sengaja untuk memberi iming-iming, memberi janji harapan kepada siapapun termasuk Una untuk berinvestasi di dalam rekeningnya DNA Pro. Ya, secara umum seperti itu sebagai korban. Dan juga kita sudah menegaskan tadi bahwa kita bukan brand ambassador. Ya, demikian secara umum sebagai korbannya. Kalau sebagai saksi gimana? Nah, sebagai saksi, tadi kita sudah menguraikan panjang lebar bahwa Una terlibat atau ikut dalam investasi dalam DNA Pro karena diajak oleh Hoki Irjana. Beliau yang mengajak, lalu memberikan prospektus itu, menjanjikan macam-macam lah hadiah, termasuk ternyata setelah kita cek 3 CR-V dan 3 Brio mobil. Itu yang dijanjikan kalau nanti berhasil. Ini nggak bercanda. Ayo udah malam yuk. Keluar dulu kali ya. Keluar dulu. Yuk.
Di pinggir sini aja kak. Duduk aja kak, duduk bang, sini bang, duduk bang. Colok bang. Bang Denul. Ya, tangan. Dikit dong nih, kamera nggak ada sini bu, mundur. Oke. Ini. Hasan. Mundur lagi kali. Mundur lagi yuk, mundur. Anakku tidur. Yuk, biar cepet pulang yuk. Berita selanjutnya, dugaan KDRT Medina Zain laporkan suami ke polisi. Medina Zain benar-benar sudah marah besar dengan suaminya, yakni Lukman Azhari. Hingga sang suami membuatnya frustasi hingga ia memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Ia bahkan membongkar tindakan tak senonoh yang dilakukan oleh suaminya Lukman Azhari dengan wanita lain di dalam rumahnya. Saat itu Medina Zain sedang tidak ada di rumah karena ada pekerjaan di luar. Tapi perbuatan tak senonoh Lukman Azhari dengan wanita tersebut dilihat oleh asisten rumah tangganya. Medina Zain melaporkan suaminya Lukman Azhari ke Polrestabes Bandung atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada Sabtu 23 April 2022 lalu. Tak hanya sekali, Medina Zain mengaku bahwa Lukman sudah sering melakukan tindak KDRT kepadanya. Medina Zain masih terus membuka pintu damai, namun tak dianggap serius oleh Lukman Azhari hingga ia pun habis kesabaran dan nekat melaporkan KDRT yang dilakukan sang suami. Medina Zain pun menceritakan pemicu KDRT yang sempat dialaminya di salah satu hotel di Bandung. Berikut wawancara dengan Medina Zain dan kuasa hukumnya. Respon ini dan laporan polisi yang dilakukan Medina Zain atau Medina Susani di Polrestabes Bandung itu setelah 2 kali Medina memaafkan kelakuan, tindakan, perilaku dan atau sikap yang kurang elok, kurang tepat, kurang pantas dilakukan seorang suami kepada istri. Begitu ya, Media? Saya konfirmasi. Apa itu? Saya sebenarnya sudah dikirimi Medina sejak 2 bulan yang lalu foto-foto muka biram, tangan biram, dan patah. Saya bertelepon, Medina menangis. Saya bilang, kamu sabar Medi, kamu bangkit, kamu harus bangkit. Dan itulah yang mendorong saya prihatin. Nah, karena itu ternyata Lukman tidak bisa menahan emosinya. Maka tadi malam Medina Susani resmi melaporkan saudara Lukman Azhari selaku suaminya atau Lukmanul Hakim ke Polrestabes Semarang dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 7.30 WIB pagi ini. Pagi apa malam? Pagi di Jalan Braga nomor 10 RT RW Kelurahan Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, yaitu di salah satu hotel dalam kamar, yaitu Hotel D Braga kamar 4008. Sorry saya tadi Polrestabes Semarang abang sebut. Polrestabes Bandung. Tadi abang sebutnya Semarang. Sorry. Ingatkan saya. Polrestabes Bandung. Lukmanul Hakim alias Lukman Azhari. Dan satu yang menurut saya sangat tidak patut diungkap, bahwa Medina banyak masalah. Besok akan ada masalah lain menimpa.
Bukankah kita bagian dari istri kita? Masalah istri adalah bagian dari kita. Karena itu, maka kalaupun ada cekcok, tidaklah mesti tangan dipergunakan. Karena itu, saya minta dengan tegas berdasarkan laporan polisi kejadian tanggal 23 April. Berita selanjutnya datang dari artis Natasha Wilona dan Abizar beradu akting dalam series terbaru. Anak mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Pipi baru saja menyelesaikan series terbarunya berjudul Cool Boy versus Cool Girl. Tak sendiri, kali ini Abizar Al-Ghifari beradu peran dengan artis cantik Natasha Wilona. Abizar mengaku tidak banyak mengalami kesulitan saat dipasangkan dengan Natasha Wilona. Menurutnya, semua tim bisa bekerja dan membangun chemistry yang baik. Aktor berusia 21 tahun itu juga bersyukur bisa kembali bekerja dan bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki karakter unik. Tak jauh berbeda, Natasha Wilona juga menyebutkan semua tim selalu kompak saat bekerja. Keinginan dan totalitas membuat proses penggarapan berjalan dengan lancar. Sebagai informasi, Natasha Wilona dan Abizar Al-Ghifari beradu peran dalam series Cool Boy versus Cool Girl yang diadaptasi dari Wattpad remaja. Cerita akan mengangkat keseruan kisah cinta di masa SMA dan kisah saat meraih impian di masa muda. Video original series Cool Boy versus Cool Girl akan mulai tayang di platform video pada akhir April mendatang. Berikut wawancara dengan Natasha Wilona dan Abizar. Nggak pakai yang kayak treatment apa ya? Nggak pakai sistem-sistem yang emang diharuskan untuk menjadi, tapi lebih ke ya udah biar ngalir aja. Kesulitannya memerankan karakter ini apa? Kesulitan sih enggak, karena yang gue yakinin adalah setiap karakter itu sebuah layer yang nggak pernah kita keluarin. Jadi cukup cuma dicungkil sedikit keluar. Gue emang, iya gue mau bisa renang, tapi renang sebagai ala-ala. Gue nggak pernah ya bisa renang sebagai atlet renang. Makanya waktu itu sempet gue latihan renang itu cuma 15 menit dan gue berenang lawan atlet-atlet renang, dan itu emang gue capek banget sih parah. Kalau Milo sendiri ada kesulitannya mungkin yang tadi aku bilang ya, kita yang udah pada dewasa berusaha untuk memudahkan diri lagi, sedangkan pola pikir kita semua yang udah ngelewatin banyak masalah dalam hidup pasti beda sama anak-anak SMA. Jadi gimana caranya penonton tuh percaya bahwa itu bener-bener anak-anak SMA dengan konflik kehidupan dan percintaan mereka. Sama ya mungkin di sini kan aku lebih jutek-jutek, yang cool, nggak banyak ngomong. Gimana cara itu benar-benar tersampaikan dengan baik, tapi nggak dibenci oleh penonton. Dengan cerita-cerita sebelumnya yang pernah kalian perankan, selain dari ide ceritanya sendiri, apa sih? Menurut aku jarang banget sih syuting series yang seringan ini. Ceritanya, dialognya, adegannya, maksudnya biasanya kan drama romance kayak berat, penuh dengan Diam, jangan banyak ngomong. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.